Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Pada pertemuan pertama kita akan membahas bab 1 atau chapter 1 mengenai pengenalan tentang sistem informasi ya. Ini nanti PDF-nya atau PPT-nya nanti silahkan dibaca dengan seksama ya, karena kita akan lebih mengembangkan kepada pengetahuan perkembangan sistem informasi manajemen pada saat ini ya. Ini tujuan pembelajarannya juga mohon dibaca ya, silahkan dibaca masing-masing. Nah, ini sejarah dari sistem informasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sistem informasi itu terus mengalami perkembangan ya. Terlebih kita memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam 5.0 ya, sudah akan berjalan. Nah, bahwa perkembangan industri itu sistem informasi ya itu diawali dengan evolusi komputer ya kan, komputer hardware ya, komputer yang dulunya istilahnya membutuhkan ruang yang cukup besar ya kan. Kemudian juga berkembang lagi ya, kita mengenal ada komputer jangkrik, kemudian berkembang lagi PC, kemudian berkembang lagi laptop, dan sekarang komputer itu sudah bisa kita pegang di tangan ya, seperti halnya HP, smartphone dan lain sebagainya, itu sudah menggantikan komputer ya. Jadi semakin kesini bentuknya semakin kecil dan semakin canggih ya, semakin canggih. Nah, ini kita lewat saja ya. Jadi pada dasarnya perkembangan sistem informasi teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu teknologi ya, baik itu komputernya yang bersifat hardwarenya maupun softwarenya. Dan selain itu semakin berkembang lagi ketika kita menemui atau menemukan internet ya. Nah, internet ini menjadi alat ya, alat baik bisa digunakan sebagai alat komunikasi ya kan, kemudian juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, bertukar data dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini semakin berkembang ya kan internet ini ya, semakin mempermudah membantu pihak manajemen untuk mengelola operasi perusahaan ya kan, lebih mudah, lebih cepat ya kan, dan lebih akurat. Nah, ini kok arsitektur ya, komunikasi ya kan, perkembangan ilmu komunikasi juga sangat cepat ya kan, mulai dari telepon ya kan, telegram mungkin ya, kita lebih mengenal telegram terlebih dahulu, kemudian kita mengenal telepon, SMS dan lain sebagainya. Sekarang sudah berkembang ke chatting ya kan, messenger sejenisnya seperti itu, kemudian juga berkembang lagi ya kan melalui via video call, conference dan lain sebagainya ya kan. Sekarang media komunikasi itu sudah sangat modern, sangat berkembang ya kan. Yang ini membantu ya kan, membantu oleh para pihak manajemen dalam hal bertukar informasi ya. Jadi informasi sistem are virtual system that enable management to control operation and physical system to from ya. Jadi sistem informasi itu adalah sistem virtual yang membantu manajemen untuk mengendalikan operasi ya fisikal perusahaan ya. Pada dasarnya ilmu teknologi ini dibuat ya kan menyerupai kecerdasan manusia ya, menyerupai kecerdasan manusia. Jadi dimana kalau kita menggunakan tenaga manusia itu, yang namanya manusia tentu ada titik kelemahannya ya, banyak titik kelemahannya seperti malas ya kan, kemudian juga suka berbohong dan lain sebagainya ya, sikap-sikap yang kurang baik. Nah, sistem informasi ini dibuat menyerupai sistem kecerdasan manusia, akan tetapi mereduksi hal-hal yang dianggap
dapat merugikan bagi perusahaan ya. Jadi menggantikan itu. Jadi physical system tangible itu sumber daya seperti material, personel, mesin, dan uang ya. Kemudian virtual system information itu sumber daya yang digunakan untuk merepresentasikan the physical system ini ya. Jadi memang sistem ini dibuat untuk mempermudah ya kan bagi pihak manajemen dalam hal mengontrol ya kan, dan juga dalam hal untuk merencanakan ya, dan juga dalam hal untuk melakukan evaluasi kinerja ya, dalam sistem operasi perusahaan ya. Ini ya. Nah ini ada beberapa jenis sistem ya, ada open system, kemudian ada closed system. Kalau open system ini sistem psikal perusahaan yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya. Yang dimaksud adalah sumber daya psikal yang mengalir. Kemudian ada closed system di mana ini tidak berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, perlu diketahui ya, sistem itu yang dinamakan sebuah sistem. Kenapa dinamakan sebuah sistem? Karena dia tidak berdiri sendiri ya, tidak berdiri sendiri. Dia itu terdiri dari beberapa komponen atau elemen ya kan, yang masing-masing komponen dan elemen ini memiliki fungsi masing-masing ya, memiliki fungsi masing-masing. Kemudian dia satu dengan yang lainnya saling terkait ya kan, bekerja secara bersama dan berulang ya, berulang kali untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah ini yang terpenting ya, yang namanya sistem itu pasti dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Jadi dia terdiri dari beberapa elemen ya. Elemen itu kemudian saling terkait atau saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang mereka kemudian bekerja secara bersama-sama ya kan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, konteksnya dalam sistem informasi tentunya untuk mengelola atau memproses informasi ya kan, di perusahaan, seperti proses transaksi ya. Ya kan? Mengolah data-data, fakta, figur ya secara umum ya kan, yang sekiranya itu dibutuhkan ya kan, yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga data tersebut kemudian memiliki makna ya, memiliki makna sesuatu yang bisa digunakan oleh manajemen dalam hal perencanaan, pengendalian maupun proses evaluasi ya, proses evaluasi. Jadi sistem informasi ini tadi ya mengelola data-data ya, data fakta ya kan, yang tadinya tidak memiliki makna ya kan, kemudian diolah ya kan, sehingga menjadi informasi yang bermakna bagi manajemen ya kan, dan kemudian bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan ya kan. Dalam informasi ini ya kan tentunya sangat dibutuhkan ya kan, sebagai selain pengambil keputusan juga sebagai alat untuk pemecahan masalah di perusahaan ya, di perusahaan ya. Nah ini juga sistem informasi teknologi juga berfungsi ya kan, untuk menyimpan data-data ya, menjadi database bagi perusahaan ya. Yang namanya data itu kan berbagai macam ya. Ada data yang bersifatnya umum ya kan, yang bisa diakses oleh setiap orang, oleh semua orang. Ada juga data yang bersifatnya internal, hanya boleh diakses oleh perusahaan saja, atau ada data yang bersifatnya rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pihak manajemen ya kan, yang berkepentingan. Nah, sistem informasi manajemen ini juga membantu manajemen dalam hal untuk menyimpan data ya kan, menyimpan data baik data itu bersifat umum atau bersifat rahasia, tentu dengan sistem keamanan yang sesuai dengan kriteria masing-masing data ya kan. Nah, berbagai sistem penyimpanan juga terus berkembang ya. Dulu kita mengenal mungkin CD ya. Sebelum CD itu ada
ya semacam CD ya kan, CD ya kan, baik CDR atau CD-RW ya kan. Kemudian kita juga mengenal flash disk, kemudian mengenal hard disk, kemudian berkembang lagi SSD, terus kita mengenal sistem cloud ya kan, penyimpanan lewat internet dan lain sebagainya ya kan. Nah, tentunya media-media penyimpanan ini ya kan akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam hal menyimpan informasi-informasi perusahaan ya. Tergantung tergantung kriteria informasi tersebut ya. Apakah kriteria informasi tersebut itu merupakan informasi rahasia ataupun tidak rahasia, tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana cara penyimpanan sebuah informasi. Kemudian ini ya, management information system is a computer based system that make information available to user with a similar need. Jadi sistem informasi manajemen ini tadi ya, itu sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi itu tersedia untuk para pengguna ya kan, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya membuat sistem software pelaporan ya, yang memproduksi baik secara periodik atau laporan tertentu. Ada juga yang sifatnya mathematical model ya kan, yang memproduksi informasi yang mensimulasikan sebuah kondisi perusahaan, operasi perusahaan ya. Nah, ini ya sistem informasi ya. Jadi memang sistem informasi ini ya kan perkembangannya ya kan semakin pesat sekali ya kan. Terlebih kita melihat perkembangan sekarang ini ya. Nanti ini silakan dibaca saja ya materinya. Tapi kita akan lebih kepada melihat realitas sekarang ya kan, dimana perkembangan sistem informasi itu semakin berkembang dan semakin kita rasakan itu semakin menggantikan peran manusia ya kan, semakin menggantikan peran manusia. Seperti halnya sebagai contoh ya kan, kita sekarang mengunjungi bank ya kan, misalkan pengen setor atau tarik tunai, kita tidak perlu lagi kemudian mengunjungi atau bertemu dengan teller ya. Bertemu dengan teller, kita cukup ke ATM, kemudian kita bisa melakukan store atau tarik tunai. Ya, itu adalah perkembangan sistem informasi manajemen ya, dimana transaksi ya kan bisa dilakukan oleh sistem ya, kita tidak lagi perlu bertemu dengan orang ya. Kemudian juga toko-toko retail ya kan, yang offline ya kan, itu sekarang sudah mulai tergantikan dengan toko-toko online ya, toko-toko online ya. Kita melihat ya kan perkembangan Shopee, kemudian Bukalapak, ada Tokopedia dan sejenisnya ya kan, yang itu kemudian sudah menggantikan ya kan, ya, meskipun belum secara menyeluruh ya kan, belum secara menyeluruh menggantikan toko-toko offline ya, tapi keberadaan mereka ya kan menunjukkan eksistensi bahwa pada dasarnya suatu kegiatan yang bersifat tadi berulang ya kan atau rutin itu bisa digantikan dengan sistem informasi ya kan. Untuk apa? Untuk mereduksi biaya-biaya ya kan yang membebani perusahaan, sehingga dengan menguasai sistem informasi manajemen ini ya kan, perusahaan bisa bisa meningkatkan keunggulan kompetitifnya ya kan, keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya, dengan kompetitor. Nah, ini terkait dengan sistem informasi manajemen ya. Jadi perkembangan sistem informasi manajemen ini memang di sisi lain ya tetap ada untung ruginya ya. Di untung ruginya mungkin dari sisi manajemen ya kan, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pengurangan ya kan, mereduksi biaya-biaya operasional perusahaan ya kan. Akan tetapi di sisi lain juga ini ya kan bagi para buruh, pegawai, tentunya ini sebagai suatu tantangan ya, suatu ancaman ya kan, di mana sistem informasi ini bisa menggantikan tenaga manusia ya, tenaga manusia. Dan ini semakin kesana semakin
berkembang, ya kan, sistem informasi ini. Sehingga tinggal kita bagaimana, ya kan, menyikapi, ya kan, menyikapi perkembangan sistem informasi manajemen ini, ya kan, untuk mengambil sebuah peluang, ya kan, untuk mengambil sebuah peluang bisa memanfaatkan sistem informasi manajemen itu untuk membangun bisnis kita sendiri, ya kan, bisnis kita sendiri, untuk ya agar kita bisa, ya kan, survive, ya kan, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Ya, karena meskipun bagaimanapun ya, mesti ada untung rugi, ya kan, ada untung rugi dari perkembangan sistem informasi sekarang ini, ya kan. Dan kita harus mewaspadai, ya. Jadi otomatis, ya kan, istilahnya semuanya, ya kan, sudah sistemnya otomatis, ya kan. Jadi tidak lagi, ya kan, kita dulu, ya kan, istilahnya ketika katakanlah, ya, ingin bepergian, ya kan, mencari kendaraan umum, ya kan, mencari ojek. Nah, itu kan harus datang dulu ke pangkalan ojek dan lain sebagainya. Tapi dengan perkembangan ini, ya kan, kita tidak perlu ke pangkalan ojek, kita cukup di rumah atau di tempat yang penjemputan yang kita inginkan, kita pegang HP dan lain sebagainya, ya kan, melakukan transaksi, kemudian ojek datang dan kita bisa pergi kemana yang kita inginkan, ya kan. Begitu juga macam-macam, ya kan, ojek, kemudian taksi dan lain sebagainya, ya kan, pelayanan kita mau beli makan juga sekarang ini sudah bisa dikatakan memudahkan, ya, memudahkan. Namun yang perlu kita ketahui juga pada dasarnya perkembangan sistem informasi manajemen ini, ya tadi, ya, ada plus minusnya, ya, ada plus minusnya, ya. Memang perkembangan sistem informasi teknologi ini dibangun itu pada dasarnya karena ada pasar kemalasan pada manusia, ya kan, pasar kemalasan pada manusia yang ini ingin direduksi, ya kan, yang ini ingin direduksi dan mungkin juga ini pengen dimanfaatkan, ya kan, ingin dimanfaatkan, ya. Kita yang biasanya misalkan terbiasa istilahnya mager, ya kan, malas keluar, ketika lapar ya cukup dengan memegang HP, akses internet, ya kan, kemudian membuka aplikasi, bisa memesan makanan yang sesuai kita inginkan, ya kan. Jadi memang sistem ini dibangun juga itu tadi, ya, ada plus minusnya, ya, yang tentunya kita harus bisa menyikapinya secara bijak, ya kan, untuk kemudian bisa memanfaatkannya, ya kan, dengan baik, ya kan. Jadi itu, ya, saya rasa terkait dengan perkembangan sistem informasi manajemen, ya, karena tugas manajemen itu kan diantaranya, ya tadi, ya, dia mengatur strategi perencanaan, kemudian melakukan manajemen kontrol, kemudian operational control level dan seterusnya, ya kan. Nah, itu mereka membutuhkan informasi, ya kan, bagaimana menciptakan suatu informasi yang sifatnya akurat, kemudian tepat waktu dan relevan, ya kan. Ya, akurat, ya, informasinya harus bersifat akurat, ya kan. Kemudian tepat waktu. Dan yang ketiga adalah relevan, dalam artian sesuai dengan kebutuhan bagi manajemen. Ini syarat dari sistem informasi, ya kan. Jadi dia harus menciptakan seperti itu, ya kan. Kemudian juga memudahkan pihak manajemen, ya kan, dalam memperoleh informasi tersebut, ya kan. Nah, itu, ya kan. Jadi informasinya tepat waktu juga, ya kan, jangan sampai informasi yang dibuat, ya kan, ketika kita membutuhkan tapi informasinya belum siap, maka pengambilan keputusan akan menjadi telat, ya kan. Jadi ketika kita butuh informasi, sebisa mungkin informasi itu telah tersedia dan kemudian relevan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak manajemen, ya kan. Ya, dengan kita menguasai sistem ini yang baik, ya kan, maka dapat memungkinkan perusahaan menjadi unggul, ya, memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang lainnya, ya.
Nah, ini diantaranya ya, sistem informasi itu digunakan dalam hal untuk problem solving ya, pemecahan masalah dalam perusahaan. Problem itu kondisi atau suatu kejadian ya kan, yang dimana dia berpotensi ya kan, bisa dikatakan berpotensi merugikan perusahaan ya, bisa dikatakan seperti itu ya, atau bisa juga berpotensi menguntungkan bagi perusahaan ya, itu masalah ya, masalah. Nah, masalah ini butuh pemecahan ya, butuh solusi, dimana solusi itu adalah outcome ya dari pemecahan masalah itu ya. Jadi yang namanya solusi itu kan istilahnya ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah, mungkin banyak solusi yang bisa kita gunakan ya, banyak alternatif solusi ya. Nah, tugas dari manajemen adalah mengambil ya kan, mengambil kebijakan ya kan, mana solusi yang akan kita ambil ya untuk perusahaan. Tentunya solusi yang paling bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan ya kan. Nah, ketika solusi itu yang salah satu solusi yang sudah dipilih ya, yang telah dipilih, maka itu dikatakan decision ya kan, atau pengambilan keputusan ya. Kita mengambil keputusan solusi mana yang akan kita pilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan tentunya ya, bagi perusahaan. Nah, itu adalah tugas manajemen ya. Nah, ini tadi ya sebagian sudah dijelaskan terkait dengan perkembangan sistem informasi manajemen yang memang tadi dibuat untuk menyamai intelijensi manusia, akan tetapi dia didesain untuk mengurangi kekurangan daripada manusia itu sendiri, karena manusia ada kelemahan ya, seperti malas, suka berbohong dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem ini hal-hal yang tersebut bisa dikontrol ya kan, bisa dikendalikan oleh sistem. Ya, saya rasa itu pertemuan kita pada kali ini tentang pembahasan pada bab 1 tentang sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.